agar anak-anak kita tidak menjadi beban bagi masa depan, tapi justru menjadi orang-orang yang menghidupkan masa depan. Agar anak-anak kita sebagaimana harapan al-Maghfurullah Maulana Syekh menjadi anjuk, yaitu menjadi bintang-bintang menerangi masyarakat. Maka dibangun sekolah ini. Ada nenek nak sekolah jauh-jauh, mau memilih tamat SMK nenek jauh-jauh, tapi bisa sekolah tempat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. 12 tahun yang lihat dan kita semua saksikan, alhamdulillah bangunannya cukup baik. Mudah-mudahan bisa terus semakin baik. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua terus punya semangat memajukan pendidikan, karena ia tahu ajina. Disitulah harga dari perjuangan al-Maghfurullah itu. Al-Maghfurullah Maulana Syekh ke mana-mana, Abul Madaris, Abul Madaris, Abul Madaris. Tidak sekedar penyebutan, tapi di situ ada makna. Disebut lebih dahulu Al-Madaris, baru Al-Masajid. Abul Madaris wal. Karena apa? Pada masa itu Al-Maghfurullah pulang dari tanah suci. Wah Arab, masjid-masjid, wah Arab, halakoh pengajian dalam makna halakoh bersila, duduk di masjid, ada pengajian, wah Arab, lagu neman Arab madrasah. Maka al-Maghfurullah Maulana Syekh berjuang sesuai dengan apa yang paling dihajatkan oleh umat. Wah Arab masjid, maka beliau kemudian membangun madrasah. Bangun madrasah diikuti juga dengan masjid di tempat-tempat yang diperlukan. Itu sebabnya salah satu dari kunyah beliau adalah Abul Madaris wal Masajid. Nah di sini bapak-bapak ibu, Arab pelajaran yang kita endah si jadi murid, bahwa di dalam berjuang sini harus tahu nempatang mana si paling penting, ya si tepejulu. Mana yang kurang penting dibelakangkan. Jangan yang tidak penting dimajukan, yang justru menjadi hajat utama kita tinggalkan. Oleh karena itu kepada semua selaku bapak-bapak ibu-ibu si Arab leko-leko, apa tokoh-tokoh organisasi, para asatid, guru-guru yang ada di tempat ini, yang ajak, lihatlah keadaan desa kita, lihatlah keadaan masyarakat kita. Apa sindeman Arab? Ya si tepina. Sarana perjuangan sindeman Arab? Ya si tepina. Munwah Arab, jangan mudah-mudah untuk kemudian kita buat lagi. Kalau memang sudah ada, mari kita syiarkan yang sudah ada itu. Muntahara madrasah, isi madrasah siwaan. Kecuali misal Arab madrasah-madrasah yang belum ada jurusannya, ada hal-hal yang belum kita punya, mari kita bangun dan kita lengkapi. Lagu siwah Arab, maka mari disiarkan dan dimakmurkan. Itu yang kata istilah para ulama, taqdimul aham fal aham. Pejulu si lebih penting. Jadi munwah coba dia katakan, wah ada ibtidaiyah lekon-lekon, pira lu ibtidaiyah lekon-lekon. Sikit? Oh sikit. Sikit barang saya pada. Wah ada sanawiyah, pira lu sanawiyah. Lekon-lekon. Lagu lekon induk pira. Sakit. Wah cukup sakit itu. Ada SMP? Ada SMA? Ada aliyah? SMA tidak ada. Aliyah ada? Cukup isi aliyah? Cukup betul? Cukup. Ada SMK? Pira lu SMK? Hah? Sakit. Ibtidaiyah Arab, sanawiyah Arab, SMP Arab, SMA Arab,
SMK Arab, Raudatul Atfal Arab, TK Basandano Arab, PAUD Arab. La ilaha illallah. Perlu nalu syukur Batur Kurlepo, sudah cukup sarana-sarana pendidikannya. Alhamdulillah. Dari muluh Arab, bapak-bapak, ibu-ibu, maka siwah Arab sini tersyiaran. Disiarkan dalam makna diramaikan, disiarkan dalam makna dijaga, dirawat, dikembangkan. Kalau kurang lokalnya, tambah lokalnya. Kalau kurang gurunya, tambah gurunya. Kalau sudah cukup gurunya, tingkatkan lagi kualitas gurunya. Terus. Karena amaliyatun ta'limiyatun adalah amaliyatun mustamiratun ghairu mutanahiyah. Siaran pendidikan sino dinara pinisna. Untuk berari kan arah lomba berari. Berari si paling belo itu apa Rana? Lomba apa? Maraton. Berapa kilo nak maraton? 42 kilo 195 meter kalau tidak salah. Pokoknya sekitar 42 kilo. Sejauh-jauh berari maraton Arab finish. Tetapi yang namanya perjuangan, yang namanya pendidikan itu tidak ada finishnya. Apa kata Al-Imamul Hasan Al-Basri? Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut. Siaran berjuang di dunia, siaran kita berjuang dalam hal pendidikan sosial dan dakwah, berjuang untuk umat, berjuang untuk desa kita. Denara aran puas, denara aran cukup selesai, lalu kita tinggalkan tidur lempeh lebalik denara. Kata Imam Hasan Basri, sesungguhnya Allah tidak menjadikan akhir bagi kehidupan seorang mukmin dan perjuangannya kecuali kalau dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari menara batur di nembeli berjuang, setelah mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menara dengan batur di nembeli berjuang, bedait barangnya dajak na berjuang di nembeli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman itu tidak ada finish dalam perjuangan. Nah, itu bawa menjadi semangat bapak-bapak ibu. Oleh karena itu, pada ulang tahun yang ke-12 ini, si pertama, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bapak-bapak ibu nggih. Luwe tahu-tahu si penduduknya lebih sugih lekan Kurlepo. Penduduknya tempat-tempat sih katakanlah desa yang makmur lebih lekan Kurlepo lagu, tetapi tidak ada semangat di situ untuk membuat sekolah madrasah. Tidak jadi, padahal uang ada. Maka itu sebabnya tidak cukup hanya sekedar ada uang kemudian terwujud suatu perjuangan. Yang paling utama taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Ya ampun, dengan apa? Kalau kita berdoa, okay, kalau bahasa Indonesia wabillahi taufiq wal hidayah. Apa? Kalau doa yang umum, kalau kita warga Nahdlatul Ulama, wallahu muwaffiq. Al-muwaffiq yang memberikan taufik. Apa itu taufik? At-tashil li amalin ta'ah, dimudahkan untuk berbuat baik. Ia jadi doa anda. Jadi dindik kegendeng, ya Allah, pengen aku kepeng si luwe. Jangan hanya itu. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak. Jangan hanya itu. Ya Allah, berikanlah saya taufik dalam kehidupan. Karena arti taufik itu atas hili amali ta'ah, dimudahkan untuk berbuat baik. Orang yang banyak uang tapi tidak mendapatkan taufik, dia jadi bakhil dalam kebaikan. Petejak gotong royong, pura-pura ini berdua. Denara lekor leko singan. Mun batur Kurlepo
tiang tahu lekan lekan tiang kode pada saat tiang sekolah le muallimin pancor bilang jeluk muan dengan kurliko doang pegitan le pancor muan dengan kurliko doang sampai bosan tiang kita batur dengan kurliko. Kenapa dia kepancor tiap hari nekokong royok apa doang pegawai le pancor milu doang batur kurliko. Alhamdulillah. Bukan berarti tidak ada orang yang lebih sehat. Ndek ahara sih lebih sehat. Bukan berarti ndek nara desa dasar sih lebih rapat lekan pancor ara. Tapi alhamdulillah dakak nekor leko agak jauh dari pancor. Tapi alhamdulillah sejarah mencatat dan tiang saksikan sendiri setiap pembangunan si ara lek pancor termasuk si paling lama kita bangun bersama yaitu Maktabah Birrul Walidain tidak pernah sepi. Saudara-saudara tiang, keluarga tiang yaitu bapak-bapak ibu dari Kurliko datang untuk bergotong royong. Alhamdulillah. Itulah taufik. Jadi lunas dalam kehidupan ya Allah icanin tiang taufik. Karena arti taufik itu dimudahkan untuk berbuat baik. Kalau punya uang, uangnya untuk berbuat baik. Kalau punya ilmu, ilmunya juga untuk kebaikan. Apapun punya jabatan juga untuk kebaikan. Itulah at-taufik. Nah, bapak-bapak ibu, ini patut kita syukuri ini. Jadi sudah ada kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dia salamu tahu ada semangat seperti ini. Maka tiang pesan bapak-bapak ibu saudara-saudara tiang yang ada di Kurliko pelihara semangat perjuangan ini. Sanggup bapak ibu? Sanggup untuk terus kita berjuang? Kan untuk berjuang nun untuk saya. Setiap amal kita itu man amila salihan falinafsi. Setiap amal ke mun berhasil karena ikhlas kemudian ada pahalanya maka tunggah pahala nasino aningita ipak nasi pertama ara kemudian rombok pahala no tipak dengan tawakta ara rombok tipak gurunta ara berombok pahala sino tipak batur te sinejak kita lagu tunggaknya muntah berbuat baik tunggak lekan pahala sino si pertama tiba ita alhamdulillah. Jadi nedara rugina ke berbuat baik nedara rugina. Bahkan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat tidak ada hubungan dan kaitan yang lebih menguntungkan bagi kita sebagai seorang manusia selain daripada beramal soleh. Kenapa? Karena balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak pernah berhitung-hitung, zat yang tidak ada batasan kebaikannya, sehingga di dalam Al-Quran falahu asyru amsalihah, sekik kebagusan 10 balasan. Tidak cukup, bahkan di dalam amal-amal tertentu 1 kali kebaikan 700 balasannya, khususnya di dalam berinfak dan bersedekah. Nah oleh karena itu tiang ajak bapak ibu saudara-saudara tiang yang ada, mari pelihara semangat untuk terus berjuang, terus berbuat kebaikan. Itulah menjadi pupuk untuk kita masyarakat Kurliko. Jadi Kurliko ini kan termasuk daerah si paling luwe apa namanya? Nyiur. Masih lu nyiur dah? Bagus aja nyiur. Bagus aja nyiur. Alhamdulillah. Arak nyiur. Bagus hasilnya. Jari jalan ta mau rezeki si halal. Jari langan ta untuk membangun kehidupan si bagus. Bau nyekolahan anak ta.
Munara si sakit bau tak khawatir, munara keperluan minak balik bau tak minak balik. Satu demi satu kebutuhan tercukupi dengan rezeki yang ada. Mun temele adik desanta semakin subur, tanahnya semakin baik, hasilnya semakin manfaat. Salah satu pupuk yang paling utama adalah amal soleh. Pupuk. Itulah cara kita menyuburkan daerah kita. Terus membangun, memelihara semangat dan amal soleh. Dan bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, di dalam ajaran Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Setelah pertama, jaga semangat kebaikan. Yang kedua, jangan sekali-kali sudah meremehkan suatu macam hal yang baik, walaupun sesuatu yang kecil. Aduh, 5 rupiah tempat duit denara artinya apa lalu jari nak kepeng 5 rupiah ni, padahal melentem bangun sekolah si beli denara arti. Oh tidak, jangan seperti itu. Dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Tidak selalu sesuatu yang besar itu, yang karunianya hebat, yang keberkahannya besar, harus berupa sesuatu yang jumlahnya besar. Boleh jadi dakaknya sekedik jumlahnya, lagu tentu ikhlas, maka berkahnya akan berlipat ganda. Dulu ada bapak-bapak ibu, bagian dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersama para sahabat, datang orang, Jabir namanya, dengan jauh lekan Badiah sinu un bahasa enter repuk bahasa anda repuk jauh tuh le tengah repuk nyurnu dakwah. Datang Jabir menjumpai Rasul. Begitu jumpa dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, ya Rasulullah, kami sini dengan repuk, kami sini ndek kami tahu ngaji si luwe-luwe, kami ini orang biasa, bukan orang yang tinggi pendidikannya. Maka saya minta ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Tidak usah banyak-banyak ya Rasulullah, meneluik-luik ndek tiang bau paha, ndek tiang apa bahasanya, ndek tiang bau mencerna, tidak bisa tiang paha, sedikit saja, pendek saja, tapi menjadi pegangan kami ya Rasulullah. Nanti saya akan kembali ke desa saya dan saya akan sampaikan kepada teman-teman, kerabat dan sahabat saya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, udenu, nih rapat-rapat tahu, nih datang beketik. Kemudian Aid, kata Rasulullah SAW, saya akan mengucapkan pesan dan ulangi pesan saya ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, ittaqillah. Pesan si pertama, jaga ketakwaan kepada Allah. Pesan si pertama. Pesan yang kedua, nah ini yang ingin tiang ajak bapak-bapak ibu untuk tanamkan dalam diri kita. Apa kata Rasulullah SAW? Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin mumbasit. Kata Rasul, jangan engkau remehkan perbuatan baik. Jadi dia menganggap sebuah hal si bagus, yang kecil itu jangan diremehkan. Walaupun sesuatu itu sedikit jumlahnya, walaupun sesuatu itu enteng dilakukan, walaupun sesuatu itu tidak membutuhkan pengorbanan yang besar, walaupun sesuatu itu dilaksanakan dengan penuh keterbatasan, tapi jangan diremehkan.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan perbuatan baik, walau an talqa akhaka biwajhin mumbasit, walaupun walaupun kata Nabi perbuatan baik itu sekedar pembahasan sekedar tebedait bareng batur dengan wajah yang tersenyum. Coba senyum, coba senyum ibu-ibu. Itu satu kebaikan. Kalau kita berjumpa dengan orang lain dengan wajah yang baik, insya Allah akan luntur hal-hal yang tidak baik dari hati kita. Demen idak, demen sida Bapak Ibu, mun sida makan melendam beli sepia, terus sida datang dengan si pedagang sepia, begitu sida datang nyepeng ruana, ya payu sida beli, payu sida beli, goyah beli, apalagi mau beli, mau lama-lama sama dia, saya tidak mau. Wajah yang tersenyum akan menghadirkan rezeki. Betul nggak Bapak? Betul nggak? Alhamdulillah. Dan itu satu kebaikan. Kalau semua kita bapak-bapak ibu di Korneko ini satu sama lain berjumpa saling tersenyum, oh Masya Allah, indah rasanya hidup kita. Nih ibu-ibu banyak kenal, ibu-ibu kenal yang di sampingnya, kenal deh si tokol di samping deh ke? Coba kita sini kanan deh, coba kita tuh saya rana, hah? Kita kiri deh, kiri sebelah kiri, kita senyum, senyum, senyum sini samping sini no. Oh alhamdulillah, tuh kebaikan. Itulah indahnya ajaran Nabi besar Muhammad. Perlu uang? Perlu uang untuk senyum? Perlu keluar modal untuk senyum? Itu kata Rasul, antal akhaka biwajhin mumbasit. Itu yang kedua. Lalu ada yang berikutnya dipesan oleh Rasulullah SAW, antufriga min dalwika fi ina'il mustasqi. Kosongkan, apa bahasa yang terdalun, timba, timba bahasa anda si tekadu bait air hah? Lek sumur no timba gayong, timba itu singenon deh talina taranti gayong. Antufriga min dalwika fi ina'il mustasqi, yaitu dengan menumpahkan air lekan apa? Gayong. Sida berdua gayong, arak airnya, kemudian arak dengan haus, mele nenginem, wah haus luar biasa, dahaga, terus nengendeng lek sida, semeton, endeng air si arak lek gayong dah kada sekali, ampo de tumpahan gayong sini. Istilahnya diberikan air kepada orang yang membutuhkan, al-mustasqi, maka itu bagian dari kemuliaan dan kebaikan yang diwasiatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sekat atau berbagi air? Sekat atau gampang? Lagu luwet yang dengar. Kita arak si besual barang tetangga gara-gara berebut air le bangka. Arak tuh deh, hah? Arak tuh deh, bercaburan. Si sekik menutup, si sekik buka. Kelemak-kelemak tertutup, kelem-kelem terbuka.
Akhirnya begitu besoknya berdait lebangkat pejaguran. Inna lillahi wa inna. Insyaallah dia narak likurli. Dia narak. Dia tiap percaya arak likurli. Hah? Karena lekor-lekor ini kan dengan NW selaku. Betul, sida dengan NW. Jadi munara sida berdua masalah di bangkat bejak kurang angkun dah. Hah? Nih tiang ketuaan sida. Sida dengan NW. Sida umat Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Mun sida berdua masalah di bangkat bejak kurang angkun dah. No hebat. Denara nih. Denara ibu-ibu. Bapak-bapak arah. Arah doang. Said 2, 3, 4, 5, 6. Luwe jadi. Nah bapak ibu. Ini. Siaran ke kehidupan sini pasti ada masalah. Si beda yang itu. Bareng dengan jahil. Si bedayang umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bareng dengan sini dikenal Nabi adalah angkun nyelesaian masalah sih. Itu sebabnya lain pada masa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka salah satu yang pertama seendeng isi Nabi Musa adalah Rabbi shrah li sadri. Apa artinya kata ulama? Ya Allah lapangkan hatiku. Maknanya kata ulama dalam kehidupan sini hal-hal si kedai. Kadang-kadang dia temele bermusuhan bareng dengan lagu sulun-sulun iya musuh ini dah. Dia temele mengucapkan hal-hal si lengil dengan lagu sulun-sulun yang nyampak itu banyak. Masalah-masalah, perkara-perkara, urusan-urusan, tantangan-tantangan. Maka Nabi Musa minta, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, saya ini mau berdakwah, maka lapangkanlah hatiku ya Allah. Nih, perlu tak amalan doa Nabi Musa sini deh. Coba ibu-ibu coba doa. Rabbi sebelum sida lalu angin pekan doa Rabbi shrah li sadri. Adik-adik dah becat-becat pesual gara-gara sebiar. Rabbi shrah li sadri. Kita mau berbuat baik tapi ada orang berbuat tidak baik kepada kita. Rabbi shrah li sadri, lapangkan hatiku ya Allah. Itu doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa pada saat akan menghadapi Fir'aun, Rabbi shrah li sadri. Nyambung wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ila akhir. Tapi yang pertama Rabbi, ingat ibu-ibu deh, sebelum sida sugul lekan balenda karena mun aran kesugul lekan balik sini kan si terdait, si kita tidak semuanya bisa kita kendalikan. Setiap kali tersugul lekan balik dagak temeleng gawe si bagus misal ada doang hal-hal sini terduga terjadi. Nah itu sebabnya nunasri dasidu Allah supaya dilapangkan hati kita. Tidak cepat-cepat kita untuk kemudian melawan kekasaran dengan kekasaran. Tidak mudah kita terpancing untuk melakukan permusuhan. Selesaikan dengan cara yang baik. Rabbi shrah li sadri. Menyelesaikan dengan cara yang baik. Nah itu pesan kepada Jabir si ketelu, antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Lalu kemudian yang keempat, Rasulullah SAW, la tasubba ahadan sabbaka bima la ya'lamu. Apa? La tasubba ahadan sabbaka bima la ya'lamu wa fatasubbahu bima ta'lamu fihi.
Rasul atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan balas munara dengan nyumpak sida, dengan sesuatu sindik nenau, dengan si nyumpak sindik nenau. Dia tidak tahu sesuatu yang sebenarnya sifat kita, tapi dia hujat kita, dia umpat kita. Jangan kita balas, walaupun dengan sesuatu yang kita tahu ada pada dia. Misal ada dengan jahat sih, terus sumpah nanyita, isi sesuatu sindenara leita. Kita lihat tuh gawe sih lagu sumpah nanyita, isi sumpah hal sindenara leita. Jangan kita balas dengan sesuatu yang ada pada dia. Jangan. Orang jahil misalnya nyumpah kita, jangan kemudian membalas, anta lo jahil, padahal dia memang jahil. Jangan, biarkan saja. Fa inna laka ajrun wa inna alaihi wizra. Kata Rasulullah SAW, jangan balas kalimat-kalimat yang buruk dengan kata-kata yang tidak baik, karena sesungguhnya dengan kesabaran itu pahalanya ke kita, dosanya ke dia. Masa sekarang bapak-bapak ibu sekali silaturahim si petuk gara-gara ungkapan-ungkapan kata-kata yang tidak baik. Betul atau deh? Dengan bermusuhan gara-gara omongan, gara-gara ucapan yang tidak bertanggung jawab, gara-gara bahkan berita bohong, banyak bermusuhan. Nah, yang minta kepada bapak-bapak ibu, mari kita tahan diri sesuai dengan pesan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan balas orang yang mengumpatmu, apapun isi umpatannya, dan walaupun kamu tahu bahwa sebenarnya dia yang lebih pantas untuk mendapatkan omongan seperti itu, tapi jangan dibalas. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Nah, itu yang kedua bapak-bapak ibu. Jadi diambil dari hadis Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jangan kita meremehkan satu macam kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil. Terus tetaplah dawamkan diri istiqomah, ya, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi terus kita amalkan hal-hal yang baik. Insya Allah itu akan membawa keberhasilan dalam perjuangan. Bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu dua hal yang dapat yang sampaikan. Selain kesyukuran yang kita rasakan pada hari ini, pertama, jaga semangat bapak-bapak ibu. Ingat, tidak ada finish dalam perjuangan nih. Dan arah wah selesai mentelah denara, terus bergerak. Hidup itu seperti perputaran roda, seperti orang naik sepeda, terus kalau dia berhenti jatuh, terus bergerak. Al-harokah barokah, dalam gerak ada keberkahan. Yang kedua, jangan ada di antara kita meremehkan kebaikan, apapun itu dan dari siapapun. Mari kita hargai semua kebaikan itu, kita hargai. Karena fa'inal jibala minal haso, gunung yang besar itu isinya adalah batu-batu yang kecil. Jadi kebaikan sedikit dia akan menjadi sesuatu yang besar. Ad-durus tamin bisa menjadi sekolah yang seperti ini karena banyak yang menanam kebaikan dan amal jariah